Laga perdana di Grup C Piala Asia U20 2020 melawan Iran. Lantas seperti apa persiapannya dan bagaimana perjuangannya, kita akan membahas bersama dengan Muhammad Kusnaini atau Bungkus, pengamat sepak bola, dan Ignatius Indro, Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia. Selamat malam Bungkus, Mas Indro. Selamat malam Mbak Suka. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu ya. Saya mau ke Bungkus terlebih dahulu. Bungkus, jika Anda melihat persiapan Timnas Garuda Muda kita, seberapa siap sebenarnya Timnas kita untuk menghadapi Iran dalam laga esok? Ya, sebetulnya kalau ditanya soal persiapan, saya pikir kita melihat keseriusan jajaran pelatih dalam mempersiapkan tim ini ya, termasuk menggelar turnamen yang mini ya, yang kemarin digelar di Jakarta, di mana kita menghadirkan tim-tim yang cukup kuat. Ada Suriah misalnya, salah satu tim yang menurut saya levelnya cukup tinggi, dan itu memberi kita banyak pelajaran, banyak gambaran tentang apa yang harus diperbaiki dari timnas menuju ke Piala Asia nanti. Kita tahu bahwa Suriah ini termasuk tim yang lolos ke Piala Asia nanti ya, sama seperti halnya Yaman. Dan itu kalau kita lihat bagaimana ketika Indonesia berhadapan dengan Suriah cukup kesulitan, artinya dari uji coba tersebut kita mendapatkan gambaran bahwa Coach Indra punya PR cukup banyak untuk menaikkan level permainan Timnas U20 supaya nanti di Piala Asia bisa bersaing. Kita tahu bahwa lawan-lawan kita akan lebih berat dibanding dari turnamen mini kemarin. Ada tim-tim kuat seperti Iran, Uzbekistan, terakhir Yaman. Kita sudah ketemu Yaman waktu di kualifikasi dan kita bermain imbang ya. Tapi melawan Uzbekistan tahun kemarin kita dalam pertandingan friendly match sempat kalah 2-3. Nah, yang berat memang Iran, karena Iran ini salah satu tim yang konsisten performanya di level Asia, tidak hanya di kelompok U20 tapi sampai ke senior. Iran juga lolos ke Piala Asia ini 3 kali pertandingan, semuanya menang, termasuk mengalahkan tim-tim kuat seperti Uni Emirat Arab. Jadi memang betul-betul kita mengharapkan Coach Indra di sisa waktu yang ada ini mampu menaikkan level permainan, membenahi masih lemahnya kreativitas lini tengah, masih lemahnya transisi saat mereka kehilangan bola, dan diharapkan pada saat pertandingan pertama nanti semua itu sudah teratasi dan kita bisa tampil kompak, tampil solid, tampil lebih kreatif sehingga nanti mampu menghasilkan hasil yang baik ketika menghadapi Iran. Baik, nah kemudian Mas Indro, apakah Anda juga melihat apa yang dilihat oleh Bungkus, di mana berdasarkan uji coba yang laga uji coba yang pernah dilakukan kemarin itu ada banyak PR yang harus diperhatikan sehingga nanti dapat memaksimalkan potensi dari seluruh pemain skuad Garuda Muda, Mas Indro? Iya, PR kita masih banyak ya tentunya ya, apalagi kita menghadapi Iran, lawan yang sulit, dan juga di grup ini kan lawannya juga cukup berat. Selain Iran ada Yaman, ada Uzbekistan ya. Ini adalah pertandingan yang berat. Namun saya percaya bahwa Coach Indra ini bisa menekankan dengan semangat permainan yang semangat, tentunya akan membuat kejutan-kejutan ya, terutama melawan Iran. Meski banyak PR, tapi terutama di finishing touch dan umpan dari kaki ke kaki ini harus lebih diutamakan ya dari Coach Indra. Namun saya lebih menekankan jangan terlalu dibebani oleh target gitu pemain-pemain kita. Pemain kita harus bermain lebih lepas dan bermain sesuai dengan kemampuannya dan bermain menunjukkan permainan terbaik mereka di Cina, Mbak. Baik, kemudian Bungkus, jika kita melihat timnas Iran ini kan tadi Anda mengatakan sendiri bahwa performanya termasuk yang konsisten ya untuk wilayah Asia. Lantas apa saja yang harus diperhatikan sebenarnya dalam laga menghadapi timnas Iran ini? Apa yang tidak boleh sampai dilupakan oleh timnas skuad Garuda Muda kita atau pelatih Indra? Iya, salah satu ukurannya kan kemarin di turnamen mandiri itu ya, yang saya anggap sebagai barometer untuk melihat performa timnas. Nah, ada beberapa kejadian menarik di mana dalam 2 pertandingan uji coba sebelum lawan India di mana kita menang, kita 2 kali kebobolan itu dari situasi umpan silang yang diakhiri dengan sundulan mematikan dari pemain lawan. Nah, ini saya pikir salah satu PR yang nanti di pertandingan sebenarnya sudah harus diatasi oleh pelatih. Kita tahu bahwa negara-negara Timur Tengah, entah itu Iran, Yaman, termasuk Uzbekistan, itu posturnya rata-rata cukup tinggi. Nah, ini alamiah kan, karena memang mereka berasal dari kawasan di mana posturnya tinggi-tinggi. Nah, mereka akan melakukan hal yang sama nanti ketika menghadapi Indonesia seperti Suriah kemarin.
Karena itu Coach Indra harus matang betul meramu susunan pemain, termasuk formasi. Dalam uji coba kemarin kita sempat melihat Coach Indra memainkan dua formasi yang berbeda ya. Sempat bermain dengan 4-3-3, tapi sempat juga berubah menjadi 3-4-3 bahkan 3-5-2. Nah, bukan berarti dia belum punya pakem, tapi saya pikir memang dia ingin mencoba ya. Nah, harapannya adalah apa yang sudah ada di dalam benaknya dia, yang sudah ada di dalam game plan-nya, itu nanti bisa diterapkan dengan baik. Dan di samping pertahanan yang juga harus lebih kuat, terutama menghadapi situasi umpan silang dari bola-bola crossing, juga di depan finishing harus lebih baik. Kemarin ketika Jens Raven sudah main, terlihat bahwa persoalan finishing itu pelan-pelan sudah teratasi. Ada Raven, ada Ragil yang di depan terlihat cukup baik. Tapi mudah-mudahan Raven juga dalam kondisi yang optimal ya, karena kemarin pada saat turnamen dia sempat cedera. Nah, kalau Raven tidak bermain memang agak sedikit mengurangi daya dobrak. Tapi yang tadi saya tekankan di awal pada saat di awal wawancara kita, satu hal yang juga harus dibenahi adalah kreativitas lapangan tengah. Jangan hanya terpaku pada permainan sayap yang diakhiri dengan cutback. Karena lawan pasti akan melihat itu dan kemudian mengantisipasi. Harus lebih banyak skema serangan yang berbeda, variasi permainan yang berbeda, terutama di sepertiga akhir permainan lawan, supaya ketika skenario A mentok, skenario berikutnya bisa diterapkan. B, C, dan seterusnya. Ini yang harus terus dibenahi oleh Coach Indra, meskipun sisa waktunya terus terang memang tidak banyak. Baik, nah Mas Indro, kita melihat memang sepertinya tantangan sangat jelas ya di depan mata untuk mempersiapkan skuad Garuda Muda menghadapi timnas Iran. Tetapi kalau dari kacamata supporter sendiri, kita melihat bahwa Coach Indra Syafri ini kan memiliki pengalaman yang nggak main-main juga sebenarnya untuk di wilayah Asia juga. Nah, apakah ada rasa optimistis yang juga tinggi di harapan supporter agar timnas ataupun skuad Garuda Muda ini bisa memberikan hasil yang terbaik di bawah polesan Indra? Iya, Coach Indra ini kita percaya dan memang dia punya kemampuan khusus untuk meningkatkan semangat rasa nasionalisme yang tinggi ya bagi para pemain kita. Nah, ini yang terbukti dengan dia misalnya mendapatkan Piala SEA Games, lalu juga AFF ya, dan ini keberhasilan Coach Indra. Nah, ini yang kita harapkan dia bisa menggunakan kemampuannya itu tentunya di Piala Asia kali ini dan membuat kejutan-kejutan walaupun kita melawan tim-tim yang cukup berat ya di grup di Piala Asia, sehingga target yang ingin dicapai oleh Coach Indra bisa berhasil gitu, Mbak. Baik, nah Bungkus, jika kita melihat juga ya persiapan yang dilakukan oleh skuad Garuda Muda, kita bahas soal materi pemain dulu. Apa yang menjadi catatan Anda selain tadi mungkin terkait dengan kreativitas di lapangan tengah ini juga harus ditingkatkan? Iya, pertama kita memang agak tipis di sektor depan ya. Kita memiliki banyak nama tentunya, tapi yang terlihat dalam uji coba kemarin yang dua paling menonjol itu adalah Jens Raven dan Ragil ya. Dan itulah yang saya pikir akan nanti banyak mendapat kesempatan dari Coach Indra untuk menjadi andalan di depan. Tapi persoalannya adalah dalam turnamen level Asia seperti ini, kita tidak cukup hanya mengandalkan dua nama ini. Pemain-pemain tengah juga harus mampu berkontribusi lebih dari sekedar sebagai pencipta umpan-umpan matang, pencipta kreativitas, tapi juga harus menjadi alternatif untuk mencetak gol. Nah, dalam uji coba kemarin masih terlihat mereka kesulitan. Entah itu Tony Firmansyah atau pemain yang lain yang diberikan kepercayaan, itu masih sulit berkontribusi juga dalam mencetak gol. Mudah-mudahan nanti itu bisa teratasi juga. Yang kedua, memang cukup disayangkan bahwa kita tidak bisa mendapatkan skuad yang lengkap ya, karena pemain yang cukup berkualitas yang sebetulnya bisa membantu di lini pertahanan, ada Dion Mark, ada Tim Gepen, agak sedikit terlambat proses naturalisasinya, sehingga baru pada saat-saat terakhir diangkat sumpah. Nah, ini sedikit merugikan sebetulnya. Kalau mereka ada di dalam tim, sebetulnya memperdalam skuad ini ya. Jadi kedalaman skuad itu penting dalam turnamen seperti ini, di mana jarak satu pertandingan ke pertandingan lain kan relatif pendek waktunya. Kalau ada yang cedera, kalau ada yang kena akumulasi kartu, kena hukuman kartu, itu akan sangat mengganggu. Apapun seperti yang kita sudah bahas tadi, kita berharap Coach Indra yang punya magis sebagai pelatih spesialis turnamen gitu ya, pernah juara Piala AFF, pernah juara SEA Games, mudah-mudahan bisa menaikkan levelnya dari level Asia Tenggara ke level Asia. Baik, nah
Tadi karena Bungkus menyinggung soal naturalisasi, saya mau tanya Mas Indro dulu. Kita tahu bersama bahwa ada dua pemain naturalisasi yang batal memperkuat skuad Garuda Muda ya. Tanggapan dari supporter seperti apa? Apakah sempat menaruh harapan yang tinggi juga dengan kehadiran dua pemain ini, atau sebenarnya dengan materi pemain yang ada ini sudah cukup untuk dapat memberikan hasil yang terbaik, Mas Indro? Ya, saya pikir dengan keberadaan pemain-pemain yang sudah ada gitu ya, ini Coach Indra harusnya sudah siap dengan apapun resikonya gitu ya. Apakah mendapat tambahan pemain baru atau tidak gitu ya, dengan naturalisasi dan juga pemain-pemain diaspora kita. Nah, ini yang harus Indra Safri buktikan bahwa apakah memang dia sudah menjalankan persiapan yang cukup matang dengan pemain squad yang sudah ada atau tidak. Nah, ini yang harusnya Indra Safri bisa melakukan itu dan kita percaya bahwa Indra Safri ini bisa membangkitkan semangat para pemain dan juga semoga bisa seperti yang Bungkus katakan bahwa meningkatkan levelnya dari Asia Tenggara menjadi Asia. Baik, itu tentu menjadi harapan kita semua ya kepada skuad Garuda Muda ini ya. Nah, kemudian Mas Indro, persiapan dari tim teman-teman supporter jelang laga besok apa yang akan dilakukan? Apakah akan menggelar nonton bareng atau seperti apa bentuk semangat yang diberikan kepada skuad Garuda Muda jelang laga besok? Iya, nonton bareng kita tentunya akan mengadakan ya, dengan itu adalah berupa menunjukkan komitmen kita untuk mendukung timnas kita di berbagai level ya, baik senior maupun di tingkat usia. Ini adalah bukti kita mendukung, bahkan ada beberapa teman yang juga berangkat ke Cina gitu untuk mendukung timnas, dan mudah-mudahan ini membantu timnas kita menambah semangat kita sebagai pemain ke-12 tentunya untuk bermain di Piala Asia ini, Mbak. Baik, nah berbicara mengenai dukungan, Bungkus tadi dalam hari ini ada informasi yang terhimpun bahwa striker andalan Jens Raven mengatakan bahwa salah satu faktor yang membuat dirinya cukup optimistis menghadapi laga esok adalah terkait dengan kondisi cuaca di Cina saat ini cukup baik. Nah, apakah Anda melihat bahwa faktor cuaca ini juga menjadi satu hal yang sangat penting bagi penampilan dari skuad Garuda Muda menghadapi Iran besok? Iya, memang China itu saat ini di beberapa kota ini suhunya kan banyak yang di bawah 20 derajat ya. Bagi Jens Raven itu sebetulnya suhu yang menyenangkan ya, karena latar belakangnya dari Eropa ya. Nah, mungkin yang bermasalah itu justru sebagian pemain lain yang mungkin berasal dari daerah yang lebih panas, dari Jawa Timur, dari Nusa Tenggara, Papua. Mungkin itu sedikit menantang ya, karena suhu di bawah 20 derajat mungkin bagi mereka belum terbiasa. Tapi saya kira dengan adaptasi yang sudah dilakukan selama beberapa hari, mudah-mudahan toh suhunya juga masih kurang lebih sama seperti di Bandung lah, bahkan belum sedingin dibanding beberapa kota di Papua ya, seperti di Wamena atau di Nduga, itu belum sedingin itu ya. Jadi mudah-mudahan meskipun ada tantangan suhunya agak dingin, untuk ukuran sebagian pemain bukan hambatan bagi mereka untuk tetap tampil, apalagi pertandingan digelarkan relatif agak siang ya, agak tenang lah ini suasananya. Jadi mudah-mudahan ini tidak menjadi handicap. Yang kedua, saya pikir di China itu banyak loh pendukung Indonesia, karena banyak mahasiswa kita yang sekolah di sana, kuliah di sana. Jadi itu akan menjadi vitamin tersendiri, suntikan moral tersendiri yang akan membuat pemain mudah-mudahan tampil lebih terlecut semangatnya, meningkat level permainannya dibanding apa yang diperlihatkan kemarin dalam uji coba. Baik, nah pertanyaan terakhir kepada Mas Indro dan juga kepada Bungkus. Jika kita melihat komposisi di grup C ini kan ada Iran, Uzbekistan dan juga Yaman. Nah, bagaimana Anda melihat peluang Indonesia dengan segala materi pemain dan juga pelatihan yang sudah dilakukan untuk dapat lolos? Mungkin dari Mas Indro terlebih dahulu. Iya, kita melihat kan dengan 2 kemenangan kita bisa otomatis lolos ya ke fase selanjutnya. Nah, ini memang sulit kita mengharapkan kita menang besar ya, tapi bukan tidak mungkin kalau misalnya pemain-pemain kita juga bermain sesuai dengan kemampuan dan juga tanpa terbebani hal yang menjadi beban sendiri. Nah, ini yang kita harapkan, pemain-pemain kita bisa melakukan hal itu, membuat kejutan dengan mengalahkan paling enggak
mengalahkan Yaman ataupun juga mengalahkan Iran atau Uzbekistan gitu ya, menahan Uzbekistan ataupun Iran. Nah ini yang bisa kita lakukan dengan hal tersebut. Kita berharap kita bisa lolos ke fase selanjutnya, Mbak. Baik, silahkan Bungkus, bagaimana Anda melihat komposisi tim di grup C ini dan peluang kita untuk lolos, Bungkus? Iya, untuk ke Piala Dunia yang menjadi impian kita semua itu kan harus masuk semifinal yang 4 besar ya. Tiketnya hanya untuk 4 tim dari Asia. Tidak cukup kita hanya lolos, kita bahkan harus masuk semifinal. Karena itu saya pikir kita jangan berpikir semifinal dulu, berpikir lolos dulu dari fase grup ini. Nah, kita sudah tahu kemampuan Yaman karena kita dalam satu grup saat kualifikasi dan kita bermain imbang. Artinya ada harapan di pertandingan terakhir lawan Yaman kita bisa menang, mudah-mudahan dengan mempelajari hasil pertandingan sebelumnya. Nah, kita juga pernah berhadapan dengan Uzbekistan di mana kita kalah 2-3 di awal tahun 2024. Mudah-mudahan evaluasi dari sana bisa membuat kita lawan Uzbekistan nanti itu tidak kalah lagi tapi bisa menahan imbang. Jadi untuk lolos itu kalau menurut saya kita harus pertama-tama lawan Iran itu jangan kalah. Supaya kita memiliki moral yang cukup tinggi ketika menghadapi Uzbekistan dan kemudian di pertandingan terakhir kita sudah tahu Yaman, kita bisa menang. Nah, kalau kita dapat 5 poin, imbang dan menang, peluang untuk lolos masih ada. Nah, nanti hitung-hitungan soal lolos ke semifinal, soal ke Piala Dunia itu berikutnya. Jangan terlalu jauh kita pikirin dulu, lolos dulu dari fase grup. Baik, melihat apa yang di depan mata terlebih dahulu ya, Bungkus ya. Paling terakhir, apa prediksi skor Anda terhadap laga esok? Mungkin Bungkus berapa? Saya sih berharap imbang lawan Iran ya. Terus terang tidak mudah mengalahkan Iran karena mereka tampil sangat bagus di kualifikasi. Saya berharap imbang dulu lah. Ini modal untuk 2 pertandingan berikutnya. Bisa menahan imbang 0-0 atau 1-1 sudah bagus. Baik, kalau Bung Indro seperti apa? Ya kita berharap sih Indonesia menang dengan skor tipis ya 1-0. Tapi kalau sesuai dengan Bungkus gitu, kalau imbang kita juga sudah bersyukur gitu ya 0-0 atau 1-1. Baik. Kita nantikan bagaimana laga yang akan disajikan esok dan kita berharap skuad Garuda Muda tampil maksimal dalam laga menghadapi timnas Iran. Terima kasih Bungkus dan juga Mas Indro telah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat.